hamba-hamba Tuhan yang mengikuti kegiatan saat ini. Saya izin menggunakan PowerPoint. Baik, terima kasih host dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Memang ini sebuah peristiwa yang sangat baik, penting bagi kita sekalian. Namun izinkan bahwa pertemuan kita pada saat ini, saya mengilustrasikannya dalam 3 hal. Yang pertama pergi ke pasar, kedua ke dapur, dan yang ketiga ke restoran. Bedanya kalau kita di restoran, kita tinggal memakannya, tinggal pilih memakannya. Kalau ke dapur sudah ada bahan baku yang tersedia, tetapi kalau ke pasar adalah kebutuhan kita. Karena itu saya akan mengajak kita pergi ke pasar, karena saya percaya semua yang sebentar akan dipaparkan merupakan hal-hal yang sangat indah, melengkapi kita dan juga mendorong kita, memotivasi kita sehingga kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih untuk Alfa, terima kasih untuk Ibu Bapak sekalian, dan saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting. Ibu Bapak, kalau kita melihat apa yang sekarang ini sementara sedang terjadi, saya mengajak kita untuk berpikir tentang evangelism and spiritual growth, tentang penginjilan dan pertumbuhan rohani, yaitu suatu pemikiran ulang terhadap penginjilan dan pertumbuhan rohani di tengah pandemi COVID-19. Apakah kita berpikir apakah gedung gereja masih relevan atau di rumah? Izinkan saya menyampaikan bagian-bagian ini. Kita memperhatikan tahun lalu dan hari ini dunia dikepung oleh coronavirus 19 dan sangat banyak yang terjadi di bagian ini. Lalu ada banyak orang bertanya di manakah Tuhan? Sebuah refleksi dan pergumulan dari banyak orang terhadap kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa yang menjadi korban banyak? Kalau Tuhan ada, kenapa penderitaan terjadi dan lain sebagainya. Ibu Bapak sekalian, dengan adanya pandemi COVID-19 terjadi perubahan perilaku global dari normal kepada abnormal, dan sekarang kita berada di new normal. Tetapi ini perlu dikritisi tentang arti dari normal, abnormal, dan new normal. Kita berada di dalam sebuah perubahan perilaku global yang bersifat komprehensif dan menyeluruh bagi siapa saja. Apakah mereka orang percaya, orang beriman, pengikut Yesus atau tidak. Dan salah satu dampak yang terjadi, ibadah di gedung gereja, dia beralih ke online. Dan ini merupakan sebuah tantangan baru, bertepatan juga dengan kita sedang memasuki sebuah revolusi industri 4.0 atau 5.0, peran manusia mulai diganti dengan mesin misalnya. Tetapi dengan adanya ibadah online, ini pun juga menjadi sebuah pertanyaan, permenungan kita bersama, apakah ini merupakan sebuah jawab atas situasi yang sedang terjadi, ataukah ini merupakan sebuah penyimpangan dari ide gagasan awal pada waktu kita bergereja. Kalau kita mengikuti Zoom selama ini 1 hari, saya ulang dari cepat pertama ya. Ibu Bapak sekalian, kita berada pada sebuah situasi di mana saya tadi semula katakan bahwa saya tidak mengajak kita ke restoran tinggal makan, ke dapur tinggal mengolah, tapi mengajak kita berpikir karena kebutuhan kita tentu berbeda-beda. Dan saya percaya ini merupakan panggilan khusus di situasi yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Ada banyak narasumber yang melengkapi kita, tetapi pada akhirnya kelanjutannya ada di tangan kita. Waktu kita bicara tentang evangelism and spiritual growth, penginjilan dan pertumbuhan rohani, saya mengajukan sebuah pemikiran ulang terhadap apa itu penginjilan dan pertumbuhan rohani di tengah pandemi COVID-19 di gedung atau di rumah. Ini menjadi sebuah perenungan kontemplasi bersama-sama. Dan kita semua tahu pada tahun lalu dan tahun ini dunia dikepung dengan COVID-19, perubahan-perubahan terjadi,
Ada banyak orang yang kemudian bertanya, di manakah Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa penderitaan seakan-akan tidak bisa diatasi? Doa seakan-akan tidak dijawab. Hamba Tuhan juga menjadi korban. Gereja ditutup dan seterusnya. Dan ini merupakan sebuah peralihan dari situasi yang terjadi, suka atau tidak suka perubahan perilaku global sedang kita alami. Dari normal ke abnormal dan ke new normal. Tetapi ini pun menjadi sebuah pemikiran kita untuk bisa menelaah, mengkritisi pemahaman-pemahaman normal, abnormal, dan new normal. Saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita melihat saat ini dengan adanya pandemi, gedung-gedung gereja ditutup, maka ibadah beralih dari kerumunan di dalam gereja, persekutuan yang kudus dan am, kepada ibadah online. Ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita tawar lagi. Tetapi juga dalam situasi saat ini, hari-hari ini, saya percaya hamba-hamba Tuhan, para pimpinan, senior saya sedang begitu sibuk sehingga untuk bisa berkomunikasi, melayani, memberitakan Injil, kita menggunakan jalur online. Dengan adanya Zoom, satu hari bisa 5-6 kali kita melakukan sehingga kita mengalami Zoom fatigue, di mana keadaan kita sangat lelah dengan situasi yang seperti ini. Pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup. Gedung gereja ditutup, ibadah menjadi online, dan umat tidak bisa berkumpul lagi, terpaksa harus stay at home, tinggal di rumah. Dan kalau kita melihat situasi yang terjadi, memang ini merupakan sebuah perjumpaan bahwa ketika keadaan dunia internet, multimedia begitu berkembang pesat, kalau Ibu Bapak perhatikan di Indonesia jumlah penduduk itu 274 juta, tetapi pengguna handphone itu 345 juta. Maka ini menunjukkan bahwa hampir rata-rata satu orang Indonesia menggunakan 2 perangkat smartphone atau handphone. Dan Ibu Bapak sekalian, kalau kita mencermati keadaan ini, maka ini bukanlah sebuah terobosan yang harus kita acuhkan atau abaikan, tetapi ini merupakan sebuah peristiwa yang harus kita hadapi. Di sini sebenarnya peran breakthrough itu harus kita pikirkan secara bersama-sama. Misalnya juga dalam dampak globalisasi, masyarakat hedonis, pragmatis, dan materialis serta konsumerisme, maka kita sedang mengalami sebuah perubahan perilaku yang begitu luar biasa. Gereja sedang menghadapi sebuah era disrupsi dan konflik budaya, di mana kekuatan sekularisme berhasil meminggirkan prinsip-prinsip iman Kristen sebagai pandangan dunia. Dan ini menjadi sebuah tantangan di mana Tuhan dianggap tidak ada dan tidak penting. Ketika gereja berusaha menghadirkan Kristus di dunia ini, tapi pada waktu yang bersamaan dunia juga berupaya mengubah kehidupan gereja menjadi kehidupan yang sangat sekuler. Nilai-nilai moralitas Kristen telah diturunkan dan tidak lagi diterima di area publik. George Barna misalnya kemarin mengatakan kekristenan sekarang menjadi umum, tidak ada lagi yang unik, tidak ada lagi supremasi, tidak ada lagi yang istimewa di dalamnya. Benarkah demikian? Dan kalau kita melihat gambaran selanjutnya, gereja semakin mengadopsi pola pikir dan perilaku di luar gereja yang mempengaruhi dunia, dan ini menggambarkan dunia tidak sebesar pengaruh dunia terhadap gereja. Iman Kristen menarik hanya di dalam lingkungan gereja, tetapi tidak relevan di area publik, dan keselamatan seakan-akan tidak lagi menjadi hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan masyarakat majemuk. Banyak gereja dalam situasi ini, tentu ini bukan sebuah tuduhan, tapi sebuah perenungan bersama, telah kehilangan integritasnya. Ibu Bapak yang saya hormati, ini merupakan sebuah gambaran. Tired of having to wake up, get dressed, and drive across gereja town just to virtual attend your favorite service? yang sedang Introducing terjadi Virtual hari Reality ini. Church. Start by choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning outfit?
Never make a fashion mistake again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination. Not a people person? Select the introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Feeling a touch of white guilt? Add a minority worship leader. Custom options even let you tailor the skinniness of your worship leader's jeans. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll provide notifications when the game is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forward for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of a mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual, all from the comfort of your couch. Finally, an option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. Ya, Ibu Bapak sekalian, barusan kita sama-sama melihat tentang gereja virtual yang sekarang ini akan menjadi sebuah tantangan baru bagi kita. Apakah di gedung, apakah di cell group, dan apakah secara mandiri kita bisa menentukan pola ibadah, memilih banyak hal yang kita sukai, pendeta, worship leader, tema-tema di setiap hari Minggu atau setiap hari. Tapi itu semua akan mengajak kita untuk berpikir tentang amanat agung Tuhan Yesus, bagaimana pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka. Do and all, segala sesuatu harus dilakukan. Ini menjadi tugas penting, perintah amanat agung dari Tuhan Yesus, di mana kalau kita pernah bersama mendengar tentang konferensi Pekabaran Injil 2018 di Brastagi, di situ dikatakan dan menjadi kesepakatan bersama aras nasional, mengabarkan Injil adalah hakikat gereja. Gereja yang tidak mengabarkan Injil pada hakikatnya telah berhenti menjadi gereja, dan karena itu gereja harus tetap menjadi gereja yang misioner dimanapun gereja diutus dan sampai kapanpun. Sebuah pemahaman bersama penting sekali, meskipun dunia terus berubah, situasi terus berubah. Sekarang kita sedang memasuki tentang dunia online, dan tadi saya katakan sebuah bentuk tantangan. Orang tidak perlu lagi harus pergi ke gedung atau di mana saja, secara individu dia bisa mencari gereja berdasarkan yang dia ingini. Gereja apa saja, karismatik, Protestan, Ortodoks, apa saja. Tetapi pada hakikatnya Injil harus tetap diberitakan. Saya ingin memulai dari sebuah misi penebusan yang dimulai dari Injil Matius. Misalnya ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur. Dia bersama-sama, tidak diberitahu berapa orang, tapi para Majus ini dia datang dari timur. Kalau Ibu Bapak memperhatikan firman Allah, timur itu diperkirakan, ada yang mengatakan China, ada yang mengatakan Irak, ada yang mengatakan Burma dan sebagainya. Tetapi beberapa literatur yang saya temukan di situ dikatakan kebanyakan itu datang dari pemahaman, yaitu Persia atau Iran. Dan orang Majus datang mencari Yesus di Bethlehem dengan jarak sekarang ini, kalau kita lihat jarak tempuh itu 2.305,4 km. Dan mereka menempuhnya dengan onta atau mungkin hewan-hewan lain yang sejenis itu, keledai misalnya. Dan saya menyebutkan ini merupakan sebuah daya juang untuk mencari Yesus. Gereja kehilangan hal yang seperti ini. Apakah gereja sedang memiliki daya juang untuk menyembah Yesus? Dan seperti orang Majus, mereka bertanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembah dia. Apakah tekanan dari kami datang untuk menyembah Yesus masih ada pada era zaman ini? Saudara-saudara, kalau kita lihat bagaimana orang Majus ini di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 11 berjumpa dengan Yesus di rumah, bukan di kandang, bukan di tempat di mana Yesus dilahirkan, tapi Yesus diperkirakan sudah berusia 2 tahun.
Dan kemudian mereka membuka tempat harta bendanya. Nomor satu yang dilakukan oleh para Majus ketika ketemu Yesus adalah membuka tempat harta bendanya. Kalau sekarang kita melihat ada situasi yang terbalik, orang mencari Yesus untuk mendapatkan berkat dan menambah harta benda pribadi. Ini yang kita lihat, saudara-saudara. Kalau kita melihat selanjutnya dalam review dari Perjanjian Baru, Yesus kemudian pernah mengatakan dalam pelayanannya bahwa segala sesuatu yang kelihatannya besar, batu-batu yang dibangun sebagai sebuah tembok besar yang ada di Yerusalem akan diruntuhkan. Dan juga kalau kita lihat pada waktu Yesus bangkit dari kematiannya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, mereka berkumpul dalam ayatnya yang ke-6 ini sebenarnya, dan mereka bertanya, Tuhan, selama ini mereka memanggil Yesus dengan guru, tapi sekarang kurios, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini ayatnya Kisah Rasul 1 ayat 6, bukan ayat 8. Kerajaan adalah basilia. Para murid mengharapkan Yesus mengembalikan supremasi Israel seperti pada zaman Raja Daud, Salomo, dan seterusnya. Tetapi kemudian Yesus mengatakan ayat 7, hal itu bukan urusan saya, Bapa yang akan menentukan. Ayat 8, kemudian Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Lalu kita melihat juga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, dikatakan kamu akan menerima kuasa dunamis, akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi kemudian di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-46, jemaat yang sudah percaya lebih suka bertekun berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Tetapi kalau saya mencermati kisah para rasul, Allah tidak begitu terus berharap umat ini hanya berkumpul saja. Mereka harus berpencar, harus tersebar. Sehingga kalau saya melihat gambaran daripada apa yang dikatakan kisah para rasul, dari Kisah Rasul 1 sampai Kisah Rasul 8, maka Allah harus mengubah pola kehidupan umat yang selalu berkumpul di satu tempat, sekarang harus dipecah dengan penganiayaan mereka tersebar dan beritakan Injil. Itu kurang lebih 4-5 tahun dari sejak Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini cara Allah. Aniaya merupakan sebuah strategi dari Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat bahwa dari sejak Kisah Rasul pasal 2, mereka dipecah, disebarkan oleh Tuhan, dan caranya harus melalui dengan adanya penganiayaan. Jadi tidak selalu kita melihat penganiayaan itu sebuah tragedi dari kehidupan orang percaya. Tetapi juga sebagai satu maksud Allah mau supaya mereka yang berkumpul di Yerusalem setelah Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 harus menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung dunia, ini harus dimunculkan. Dan itu merupakan karya Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru Kisah Para Rasul. Lalu kita melihat bagaimana Filipus memberitakan Injil sampai ke Samaria, dan banyak orang yang menerima Injil itu. Dan ini kalau kita melihat hanya terjadi di Kisah Rasul pasal 2, jumlahnya tidak akan pernah bertambah. Tetapi dengan Filipus yang kemudian berangkat menuju ke Samaria, terjadi begitu banyak orang yang sangat mengasihi Kristus, dan mereka yang selama ini dirasuk oleh roh jahat, yang mengalami unclean spirit, roh-roh kegelapan itu dilepaskan dari keadaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita melihat terjadi sukacita besar di dalam kota. Kalau kita melihat bagaimana kekristenan mulai tersebar di abad pertama dalam gereja apostolik, sebuah situasi yang seharusnya juga terjadi. Gereja tidak boleh berhenti di dalam gedung-gedung gereja. Kita tahu bahwa ada banyak mega church yang belakangan kemudian mereka tidak bisa melanjutkan pelayanan-pelayanan mereka. Misalnya di Crystal Cathedral dari Robert Schuller yang dijual kepada Syarikat Orange. Itu sebuah gereja dengan anggota yang besar.
ini menjadi pertanyaan. Allah mau gereja tidak berhimpun dalam sebuah tempat, tapi harus bergerak keluar dan memberitakan Injil. Kalau kita memperhatikan situasi bagaimana gereja-gereja terus berkumpul di antara orang-orang percaya, mulai dari Siprus, di Kirene dan sebagainya, gereja keluar dari wilayah Asia, maka ini merupakan sebuah tantangan yang perlu kita perhatikan. Ibu bapak sekalian, tangan Tuhan menyertai gereja yang bergerak, bukan gereja yang berdiam, sehingga sejumlah besar orang percaya bermunculan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di satu tempat, dan ini yang saya sebut dengan sebuah persekutuan di rumah, cell group, dan mengajar banyak orang. Dari situlah kemudian muncul kata Kristen di Antioquia. Kalau kita melihat dampak dari pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2, maka semua yang kita perhatikan menjadi kebutuhan itu terjadi. Gereja Yerusalem tersebar, Injil diberitakan, banyak orang menerima Yesus, percaya, disembuhkan, ada kuasa, demonstrasi kuasa Allah dinyatakan dan dibaptis. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan misalnya di dalam Roma 10 ayat 1, bahwa Rasul Paulus, orang yang tadinya menganiaya jemaat Tuhan, sekarang hatinya hanya mau orang lain diselamatkan. Keinginan hatiku, doaku, supaya mereka diselamatkan. Sehingga kalau kita melihat lagi bagaimana di dalam Roma 1 ayat yang kedua, mereka, ini mungkin Roma 10 ya, mereka sungguh-sungguh tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan kalau kita melihat lagi Aquila dan Priscilla, mulai pelayanan bersama Rasul Paulus, mereka di rumah membawa, ada Apolos dari Alexandria yang melayani firman Tuhan, tetapi kurang dalam pengertian yang benar. Oleh Aquila dan Priscilla diajak pergi ke rumahnya dan dengan teliti menjelaskan kepada Apolos ini untuk mengetahui jalan yang benar, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ibu bapak perhatikan juga bagaimana Aquila dan Priscilla menjadi kawan sekerja dari Rasul Paulus, dan kemudian di dalam satu kesempatan Paulus mengatakan salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Dan dikatakan bahwa salam kepada Epenetus, saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama dari Asia untuk Kristus. Maka kita melihat bahwa persekutuan di rumah dari sel grup yang kecil ini muncul buah pertama untuk Asia. Epenetus tidak muncul dari bait Allah yang besar, tidak muncul dari gedung-gedung yang besar, tapi dia muncul dari rumah. Karena itu kalau saya ingin menyimpulkan, Epenetus adalah buah pertama dari Asia untuk Kristus. Dia muncul dari sebuah pelayanan di rumah kecil yang setia mendengarkan berita Injil. Saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, kalau kita membaca misalnya Matius 18 ayat 20 dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka ini merupakan sebuah refleksi bagi kita sekalian. Saya tidak menentang ibadah di gedung-gedung besar, di gereja-gereja yang besar, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 kita berpikir ulang. Tadi saya katakan kita berpikir ulang, menyesuaikan situasi yang sedang terjadi, bahwa ternyata ibadah itu harus dimulai dari 2-3 orang. Artinya dengan 2-3 orang Allah juga hadir di sana. Kristus hadir dan memberkati. Tidak dikatakan 4 atau 5.000 orang. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ dia ada. Di situ Yesus penebus juru selamat ada. Dan ibu bapak sekalian, ini saya kira saya tidak panjang lebar karena ini merupakan sebuah pemikiran kita bersama-sama, bahwa apakah pelayanan-pelayanan di gedung-gedung yang besar itu mampu membangun pertumbuhan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita melihat misalnya perubahan dari gereja Yerusalem kepada gereja di Roma, saya menyebutkan bahwa gereja Roma lebih kepada hierarkis, sedangkan gereja Yerusalem adalah memiliki ciri persekutuan. Tentu saja ini masih bisa dipercakapkan lagi.
Tetapi ciri dari gereja di Yerusalem seharusnya tetap dipertahankan adanya persekutuan, karena memang hakikat dari gereja adalah persekutuan yang kudus dan am. Karena itu saudara-saudara, kalau kita mengubah ciri dasar, hakikat dasar dari gereja itu sendiri, dari 2-3 orang berkumpul di situ ada Yesus, lalu kemudian kita lebih suka ke gedung-gedung besar, dan ternyata hari-hari ini kita menyadari dalam refleksi iman dan ortodoksi kita, Kristen kita, bahwa gedung yang besar itu tidak selalu efektif untuk membangun pertumbuhan iman dan pertumbuhan rohani dari jemaat. Karena itulah kemudian saya ingin mengajak kita, ini tema di gereja di mana saya melayani, reaching out with the gospel. Kita menjangkau, gereja sekarang sedang kehilangan dengan reaching out. Jadi bagaimana kita harus menjangkau keluar, gereja harus bergerak keluar dengan sebuah pelayanan yang baru, a new way of reaching out. Sebuah gambaran dengan adanya online, dengan adanya persekutuan sel, saya percaya kita akan semakin kuat. Kalau kita melihat ada gereja besar ditutup, seringkali pada waktu yang lalu kita tidak lagi harus bisa beribadah sebagaimana yang menjadi ciri gereja Yerusalem. Tetapi dengan adanya gereja-gereja ditutup, maka tahulah kita bahwa ternyata di rumah-rumah dalam kelompok-kelompok kecil, persekutuan itu menjadi sangat efektif. Karena itu harapan dari kita bersama melalui Breakthrough Conference 2021 pada saat ini dia menghasilkan 4 hal yang penting, yaitu sebuah cara baru pemberitaan Injil. Saya tidak mengatakan Injil harus dirubah, Injil tidak akan berubah, Yesus tidak berubah. Tetapi pola pendekatan cara baru melalui Breakthrough Conference ini memang harus kita temukan, sehingga pemberitaan Injil dan pertumbuhan rohani bisa terjadi dengan lebih efektif. Kedua adalah penjangkauan. Kalau kita pasif hanya menunggu saja, saya kira juga tidak akan terjadi revival bagi umat, khususnya di Indonesia. Harus terjadi pertumbuhan rohani, kedewasaan, dan juga pelipat gandaan. Dan akhirnya, Ibu Bapak yang saya hormati dalam Kristus, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita sekalian. Saya sampaikan ini di jubiliumnya PGLI, bahwa api Injil ya harus terus menyala untuk kita sekalian. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Dan akhirnya Ibu Bapak yang saya hormati, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang, kata sekarang ini adalah present continuous tense yang terus-menerus terjadi, bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membuat kita bergairah dalam pelayanan dan menghadirkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Yesus, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari saya demikian, mohon maaf untuk berbagai kekurangannya. Terima kasih.